Allahu azza qadra jahi Muhammadin fa ana lahu fadlan ladaihi azima fi muhkamit tanzili qala li khalqihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat al mustaguna ila ru'yati jamalih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, falhamdulillah, thumma alhamdulillah. Al-Hannan, Al-Mannan, Al-Qadim, Al-Ihsan, Alladhi kulla yawmin huwa fi shan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, Alladhi ad'ana li siyadatihi thaqalan, ashrafil insan, Alladhi biwujudihi qad tasharrafatil akwan. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Habibir Rahman mahbubil janan wal arkan wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila akhiriz zaman. Amma ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, wabil khusus daripada orang tua kita, mursyid kita, guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram As-Sayyidi Syarif Al-Habibil Fadil Abuya Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, mata'anallahu tabaraka wa ta'ala bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fidarain, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mata'anallahu tabaraka wa ta'ala bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fidarain, amin ya rabbal alamin. Juga Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf wal Habib Ahmad Faris bin Alwi bin Yahya, dan juga para habaib lainnya yang hadir pada malam hari ini bersama kita, menambah keberkahan kita punya majelis, menambah keberkahan kampung kita semua, menambah keberkahan daripada kota Kudus yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan mereka para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, taat ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberkahan mereka tercurah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para kiai, alim ulama, sesepuh tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur, taat ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus daripada warga kampung setempat, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk kampung ini. Allah tambahkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung ini. Allah mudahkan segala macam urusan bagi warga kampung ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhususkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul hajah, yang menjadi wasilah perantara antara kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, antara kita kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Haji Musta'in dan keluarga besarnya,
kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka selalu keberkahan dalam kehidupan mereka. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa diberikan kemakmuran dalam majelis yang senantiasa mereka jalani, baik yang mingguan ataupun yang sebulan sekali ataupun yang tahunan di kampung ini. Mudah-mudahan selalu dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji serta syukur kita yang amat sangat mendalam mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikil Alam, Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah, karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam wal hidayah wal inayah wal ridha wat taufik, sehat wal afiat, panjang umur, dan juga tentunya nikmat dari segala nikmat yang tidak boleh kita lupa, yang tidak boleh kita lengah, yaitu keberadaan, kelahiran dan diutusnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang sangat luar biasa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mari selalu kita hadiahkan kepada Habibinal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya kepada pengikut setia mereka semua hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan dalam golongan hamba-hamba Allah, golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rajin, giat, semangat dalam menghidupkan syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rajin dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu cinta dan dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya selalu rindu dan dirindu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun di antara tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama menyatakan bahwasanya adimus salata ala nabiyyikum Muhammadi faqabuluha hatman bila taraddudi a'malukum baina qabuliha wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selalu perbanyak, senantiasalah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bila taraddudi, karena diterimanya solawat oleh Allah Subhanahu wa taala wajib, pasti tanpa ada keraguan lagi. Adapun amal kita yang lain, baina qabuliha wa raddiha, antara diterima dengan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sehari semalam 5 kali 5 waktu, kalau kurang-kurang syarat, kalau kurang-kurang rukun, salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kurang syarat, kurang rukun, salatnya sah apa tidak? Tidak sah salat kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang salat kita sempurna, kita belajar dari para ulama, dari para habaib. Salat kita sempurna dari syarat sah, rukun, beres semuanya, baik sunnah-sunnahnya kita jalanin semua sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama. Akan tetapi kita masih belum tahu salat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada keikhlasan kita. Keikhlasan kita yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beramal enggak tahu, apalagi orang lain. Hanya Allah yang tahu ikhlas atau tidaknya amal seorang hamba. Akan tetapi illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, dimanapun, mau sendiri, mau rame-rame sekalian, alhamdulillah, atau mau pamer atau tidak pamer, ikhlas enggak ikhlas, salawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada bersama Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, yaitu di bawah naungan Kanzus Salawat, tempatnya, gudangnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita diminta perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tadi yang kita bacakan di ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, beritahu kepada seluruh umatmu, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta apa tidak kepada Allah? Yang cinta cuma sedikit kayaknya nih. Cinta atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Cinta kepada Allah maunya apa? Maunya hidup senang dunia akhirat. Betul apa betul? Maunya selamat dari neraka. Betul apa betul? Cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Allah. Salat sehari 5 waktu enggak ditinggal. Qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat hajat, salat apa? Salat tahajud. Salat safar, mau berangkat kemana-mana salat safar enggak pernah tinggal. Ya. Apapun salat sunnah dikerjain. Salat tasbih enggak pernah tinggal, setiap hari, setiap malam. Subhanallah. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran setiap hari enggak pernah lepas. Wudu setiap saat enggak pernah lepas. Tapi maaf, kalau tidak cinta dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita sama Allah ditolak mentah-mentah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang, wahai Muhammad habibi, wahai Muhammad kasihku, bilangin sama umat kamu bahwasanya kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin dulu saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin perintah-perintah Nabi Muhammad, ikutin cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'itsu mualliman. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang sangat indah, yang sangat luhur, yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, saya diutus sebagai pengajar untuk kalian. Pengajar apa? Pengajar kebaikan, pengajar persatuan umat, pengajar untuk cinta kepada Nabi Muhammad, mengajarkan untuk kita cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, mengajarkan untuk kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, mengajarkan untuk kita cinta kepada para ulama, mengajarkan untuk kita cinta kepada seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi dibacakan dalam qasidah yang dilantunkan oleh Habib Zainal Abidin Assegaf. Bersatu kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma mau pakai udang-udang 10 meter lagi, mau gamis ngengser 15 meter lagi, mau jenggotnya sampai ke tanah juga, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau tidak mau salawat kepada baginda Nabi Muhammad, kalau tidak mau hadir majelis-majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf, walaupun apal Al-Quran bacanya mundur sekalipun, gak bakal diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang profil, seorang manusia, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Apanya yang beda antara Nabi Muhammad sama kita? Banyak bedanya. Jauh berbeda kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritain gak habis malam suntuk, bahkan sampai hari kiamat mau diceritakan kemuliaan Nabi Muhammad gak cukup waktu. Bahkan kalau seluruh ranting-ranting pohon dibuat apa? Dibuat pena, seluruh air lautan dibuat tinta untuk menuliskan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, nggak bakalan cukup laut dan ranting-ranting pohon sedunia. Nggak bakalan cukup mengungkapkan kemuliaan, keindahan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Nabi nggak punya bayangan. Tahu bayangan? Kita ada lampu, ada bayangan saya di bawah.
keluar siang hari, ada matahari, ada bayangan kita. Nabi Muhammad walaupun ada lampu seterang apapun, ada matahari seterang apapun, nggak ada bayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa nggak ada? Allah nggak ciptain bayangan Nabi Muhammad. Bayangan makhluk bukan? Makhluk, bayangan ciptaan Allah. Tapi khusus kepada baginda Nabi Muhammad nggak diciptain bayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad punya bayangan, maaf, Nabi berjalan, ada orang lewat keinjek bayangan Nabi Muhammad. Ada unta lewat keinjek bayangan Nabi Muhammad. Ada kucing lewat keinjek bayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad akan sama manusia biasa, nggak ada bedanya sama kita. Hina bayangan Nabi Muhammad diinjek-injek sama makhluk lain. Tapi Allah tidak mau. Allah tidak mau Nabi Muhammad dihinakan oleh makhluk lain, makanya Allah tidak ciptakan bayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memandang ke belakangnya sebagaimana dia memandang ke depan. Apa yang dia lihat di belakang sama persis apa yang dia lihat di depannya. Walaupun matanya sama kayak kita adanya di depan, nggak punya mata di belakang, tapi dia bisa tahu apa yang terjadi di belakang dia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maaf tidak pernah ada lalat nyentuh tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita keluar dikit dekat sampahan, kira-kira dilalerin apa enggak? Dikeroyok sama laler kita bisa-bisa, bukan lagi ditemplokin. Apalagi lewat pasar, ya. Maaf, bisa kita diserbu sama laler. Tapi Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah tubuhnya dihinggapi lalat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Dan segala macam kemuliaan terdapat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud, dan apapun segala macam semua daripada kebaikan-kebaikan, sifat-sifat mulia yang ada dalam diri manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti yang kita nggak tahu siapa dia, apapun kebaikan dalam seluruh manusia tersebut, sesungguhnya itu semua terdapat dalam pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nabi Muhammad idola kita, jadikan Nabi Muhammad panutan kita, jadikan Nabi Muhammad seseorang yang paling banyak kita sebut namanya setiap hari. Maka niscaya kita akan diajak oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Aulakum bi yaumal kiamati aktsarukum alayya salatan. Semulia-mulia kalian nanti di hari kiamat, artinya yang paling dekat sama saya, kata Nabi, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua juga jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita bakhil karena tidak mau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ata'rifu manil bakhil? Nabi tanya sama sahabat, kamu tahu enggak siapa orang yang paling pelit? Akhirnya sahabat pada bingung. Nabi bilang, alladzina dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Merekalah orang-orang yang apabila namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak mau bersalawat kepada saya, itulah orang yang paling pelit menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan mau nanti di hari kiamat jauh sama Nabi Muhammad. Di hari kiamat jadilah orang terdekat kepada Nabi Muhammad. Di hari kiamat jadilah kita di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala macam tingkah laku, gerak-gerik, amal, ibadah, pekerjaan, sifat Nabi Muhammad adalah itulah tauladan kita. Itulah Nabi Muhammad yang harus kita ikutin. Bagaimana beliau berbicara jujur, bagaimana beliau berbicara sopan, santun, ya. Kalau ketemu musuh, lihat-lihat musuhnya dulu. Kalau dia kafir dhimmi, akan disantuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bertemu dengan sopan yang luar biasa. Tapi kalau dia kafir harbi, kafir yang harus diperangi, maaf, kata para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, dia bercerita,
saya hadir peperangan berkali-kali, sering dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berusaha belain Nabi Muhammad, saya berusaha berada paling depan, tapi tidak bisa. Ternyata yang paling depan adalah selalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini urusan antara Islam dengan musuh Islam, maka Nabi Muhammadlah yang paling terdepan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di balik itu semua Nabi Muhammad punya canda, punya tawa, punya sopan santun yang luar biasa. Bahkan kepada anak-anaknya, kepada cucunya, beliau pernah sambil sholat sambil menggendong seorang cucu. Karena ini cucu nangis, Nabi sholat begitu ruku digendong ini cucunya. Terus dia sholat sambil menggendong cucu sampai selesai sholatnya. Apa ini kalau bukan rahmatan lil alamin? Inilah sifat mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para sahabat-sahabat Nabi begitu juga, kita harus patuh kepada mereka, hormat kepada mereka, cinta ta'zim kepada mereka. Bagaimana tidak? Ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabat saya. Jangan kalian hina sahabat saya. Jangan kalian kata-katain sahabat-sahabat saya. Itu sahabat Nabi Muhammad pilihan Allah. Mereka bertemu kepada Nabi Muhammad, memandang wajah indah Nabi Muhammad, ngambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad. Salat berjamaah menjadi makmum, Nabi Muhammad menjadi imam. Turun ke medan perang, Nabi Muhammad sebagai panglima, mereka sebagai prajurit. Setiap hari mereka bersentuhan kulit dengan kulit kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka tidak menjadi mulia? Karena mereka selalu bersatu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban. Kalau seandainya kalian yang bukan sahabat Nabi ya, menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas ya, bayangkan kita infak, sedekah, zakat, emas segram aja berat apa berat kira-kira? 1 gram emas kita sedekahkan kira-kira berat apa tidak? Berat kebanyakan ya. Tapi kata Nabi Muhammad, jangankan 1 gram, sebesar gunung Uhud kalian bersedekah berupa emas, ketahuilah ma adraka so'a ahadihim au nusaifahu, niscaya sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud berupa emas itu nggak bisa menyamakan keistimewaan daripada sedekah sahabatnya Nabi Muhammad, walaupun cuman 1 sok. Ukuran apa? Ukuran beras fitrah. Jadi kalau sahabat Nabi bersedekah ukuran beras fitrah ya, kurang lebih berapa liter? 3,5 liter ya. Itu lebih mulia daripada sedekah kita yang berupa emas sebesar gunung Uhud. Jadi kita nggak ada apa-apanya dibanding sama sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita bingung zaman sekarang, naudzubillah summa naudzubillah. Datang manusia-manusia yang nggak tahu dari mana asal usulnya, ngata-ngatain sahabat Nabi Muhammad, caci maki sahabat Nabi Muhammad, memfitnah, menghibah sahabat Nabi Muhammad. Mereka udah nikmat di alam barzakh bersama Nabi Muhammad, kok di sini masih ada yang repot ngurusin sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, bagaimana cintanya beliau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala perjalanan hijrah bersama Rasulullah, perjalanan yang luar biasa dahsyat, perjalanan jauh, Mekah Madinah ibarat Jakarta Pekalongan 400 km. Zaman dahulu kala enggak naik bis, enggak naik pesawat, enggak naik kereta. Zaman dulu cuma ada kuda dan onta, itu pun enggak dinaikin sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjalan kaki antara Mekah Madinah di tengah gurun pasir yang panas luar biasa. Itu sahabat Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar-sebentar sahabat Abu Bakar ada di depan Nabi, sebentar-sebentar pindah di kanan, pindah ke kiri, pindah ke belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, ya Abu Bakar, madza taf'al? Apa yang kamu kerjakan wahai Abu Bakar? Entar di depan, nanti di belakang, nanti di kiri, nanti di kanan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya khawatir ada serangan musuh dari depan. Saya pindah ke depan, biar saya yang jadi tumbalnya duluan, biar saya yang mati duluan ya Rasulullah. Saya khawatir ada musuh dari belakang, saya pindah ke belakang ya Rasulullah.
Ada musuh di samping saya, khawatir saya pindah ke samping kiri ataupun kanan, supaya kalau ada betul-betul musuh yang menyerang, biar saya yang mati duluan ya Rasulullah. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu naik mau masuk gua Thur, mau berlindung, mau berteduh, mau istirahat, ya Rasulullah tunggu, biar saya masuk duluan ya Rasulullah. Kenapa? Saya khawatir ada binatang buas di dalam goa ya Rasulullah. Kalau ada binatang buas atau binatang jahat, biar saya yang diterkam duluan ya Rasulullah. Nyawanya dikorbanin buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam goa tersebut, dilihat banyak lubang di situ. Lubang dibuka, dia punya sorban, disobekin sedikit demi sedikit, disumpel satu lubang, satu persatu, disumpel, ditutup lubang-lubang tersebut. Tinggal satu lubang yang nggak ketutup. Udah habis dia punya sorban. Akhirnya dia duduk, disenderin itu di lubang dengan pahanya. Ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah, udah aman ya Rasulullah. Masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam betul, Nabi Muhammad udah lelah, udah capek, perjalanan yang sangat melelahkan. Maka Nabi Muhammad pun istirahat. Kepala yang sangat mulia milik Nabi Muhammad diletakkan di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru memejamkan mata beberapa saat, tiba-tiba Nabi terbangun. Kenapa Nabi terbangun? Merasakan ada tetesan air di pipi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi merasakan tetesan air, Nabi melek matanya. Dia lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ya Abu Bakar, madza yubkika? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Takut kamu? Tidak ya Rasulullah. Lantas apa yang membuat kamu menangis? Ya Rasulullah, saya berasa kaki saya ini yang nutupin lubang, sakit luar biasa ya Rasulullah. Sepertinya ada binatang beracun, binatang berbisa, apakah itu ular atau kalajengking, keluar dari lubang mematuk saya ya Rasulullah. Betul, begitu Nabi lihat ternyata kakinya udah bengkak. Paha Sayyidina Abu Bakar udah bengkak, terkena catekan daripada binatang berbisa. Akhirnya dengan usapan tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusap seketika paha tersebut menjadi sembuh, menjadi seperti sedia kala. Menurut para ulama pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu ada binatang dari dalam lubang, dia mau keluar, maksa tapi ada yang nutupin, akhirnya dicatek. Kenapa dia mau keluar? Karena itu binatang mau memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang mau memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas kita didoakan setiap hari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus menjalankan daripada sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda? Banyak syahadah, banyak kesaksian dari Nabi Muhammad tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Di antaranya Nabi bilang, "Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar." Kalau ini Sayyidina Umar lewat satu gang, maka setan bakalan muter lewat jalan lain. Kenapa? Karena Sayyidina Umar mulia, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setan takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad bilang, "Lau kana ba'din nabi lakana Umar." Kalau seandainya setelah saya ada nabi lagi, itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya. Tapi ternyata tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang banyak yang ngaku nabi. Betul apa betul? Harusnya diapain yang begitu? Dikubur hidup-hidup. Aku ngaku nabi, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, bagaimana tidak mulia beliau sahabat Utsman bin Affan, sampai-sampai menikah 2 kali dengan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang pertama meninggal, dinikahkan lagi oleh istri yang kedua, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, kok dinikahin lagi sama anak Anda ya Rasulullah?" Jangankan 2, kata Nabi Muhammad. Kalau ini yang kedua meninggal, saya kawinin lagi terus. Walaupun sampai 40 kali nikah sama anak saya bakalan kasih untuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Kenapa? Karena Nabi tahu keistimewaan dan keutamaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu alaihi salam?
sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi berangkat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketahuilah yang jadi tumbalnya di rumah Nabi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur di atas Nabi, tempat tidur Nabi Muhammad. Tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu musuh masuk, ini mau langsung dibunuh yang sedang tidur berselimut. Tetapi ternyata begitu terbuka, bukan lagi Sayyidina Muhammad, tapi yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia merelakan jasadnya, nyawanya, walaupun dibunuh oleh musuh sekalipun, dia rela. Yang penting Nabi Muhammad bisa pergi jauh menuju kota Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana perjuangan-perjuangan cinta yang lain daripada para sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang pecinta Rasulullah, tapi maaf, tidak sempat dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai sahabat, tapi sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat ada sahabatnya yang mau berangkat, ini Sayyidina Uwais Al-Qarni di Yaman. Setiap ada sahabat yang mau berangkat ke Mekah, ke Madinah, dia selalu titip salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pergi haji nggak pergi-pergi, mau pergi umroh batal terus. Kenapa? Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni punya seorang ibu yang tua renta, yang hidupnya hanya dengan Uwais Al-Qarni, yang setiap saat sang ibu tersebut butuh bantuan Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni merelakan dirinya tidak berjumpa dengan Rasulullah demi sang ibu tercinta. Kenapa? Karena ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu hormat cinta kepada ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni mendengar berita bahwa Nabi Muhammad giginya ada yang copot. Waktu peperangan ada yang copot gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar kabar sampai kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia berpikir, ya Rasulullah, sungguh malang nasibmu ya Rasulullah. Saya pun ingin merasakan apa yang engkau rasakan ya Rasulullah. Engkau copot gigi engkau ya Rasulullah, pasti sakit luar biasa ya Rasulullah. Saya pun akan ikut bersedih, ikut sakit, karena sama-sama ingin merasakan sakit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cabut giginya satu. Dia cabut giginya satu, gigi yang sehat, gigi yang tidak sakit dicabut. Kenapa? Ingin merasakan juga apa yang telah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis cabut gigi satu, dia mikir, Nabi Muhammad yang copot gigi yang mana ya? Ini apa bukan? Jangan-jangan yang kanan. Akhirnya dicabut yang kanan sama dia. Habis yang kanan dia mikir lagi, jangan-jangan yang bawah. Dicabut yang bawah sama dia. Jangan-jangan bawahnya yang kanan. Dicabut yang kanan sama dia. Akhirnya dia masih bingung juga, yang mana yang benar. Akhirnya semua dicabut oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni demi dia ingin merasakan bagaimana sakitnya Nabi Muhammad SAW. Ini satu cinta, pengorbanan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, dia hijrah ke Habasyi, ke Afrika, tahunan nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mendapat perintah, mandat, amanat dari Nabi untuk dia dakwah di Afrika sana. Lama-lama dia rindu kepada Rasulullah SAW. Dia minta izin kepada Raja Najasyi, wahai Raja, saya rindu sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau pulang ke Madinah, saya mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya wahai Raja. Baik, kamu saya izinkan. Kamu mau bertemu sama Rasulullah, silahkan bertemulah dengan Rasulullah SAW. Berangkatlah Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda bersama keluarganya sampai di Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia cium tangan Rasulullah, dia sangat cinta kepada Rasulullah, dia puas-puasin memandang wajah indah Rasulullah SAW. Baru beberapa hari Nabi Muhammad memberikan dia mandat lagi. Wahai Ja'far, ini pasukan muslimin mau berperang. Pasukan muslimin mau berperang. Peperangan Mu'tah. Ini kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang. Sama yang hadir pada malam hari ini insyaallah. Ya. 3.000 yang hadir yang kelihatan. Yang enggak kelihatan miliaran kita enggak lihat. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala malam ini ikut hadir bersama kita, bersalawat bersama kita, mencari keridhaan Allah, mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waktu mau berangkat, Nabi bilang kepada Sayyidina Ja'far, kepada seluruh pasukan, kalian wahai pasukan muslimin, kalian berangkatlah dengan panglimanya adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, gantikan dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sampai 3 orang panglima disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bingung, ini nggak biasa-biasa, Nabi nyebut 3 panglima. Ya, ada apa gerangan? Akhirnya berangkatlah pasukan muslimin 3.000 orang. Ini kejadiannya di sekitar Syam, Syria kalau kita bilang sekarang. Ternyata menghadapi pasukan Syria, pasukan Arab yang masih non-muslim pada saat itu, yang jumlahnya 100.000 orang. 3.000 lawan 100.000. Berbanding apa tidak? Berbanding apa tidak? Tidak berbanding sama sekali. 3.000 lawan 100.000 kita bayangkan. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Ternyata pasukan kafir tadi dibantu sama pasukan Roma Nasrani yang jumlahnya juga 100.000 orang. 200.000 melawan 3.000 tentara muslimin, 1:70 kurang lebih. Kalau kita bagaimana kira-kira? Kabur duluan. Betul. Tapi ini mereka, pesan dari Nabi Muhammad, maju terus pantang mundur. Dengan ditunjuk 3 panglima oleh Nabi Muhammad, majulah pasukan muslimin 3.000 orang melawan daripada 200.000 orang-orang kafir dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Harithah terbunuh fisabilillah dalam keadaan syahid. Sesuai dengan amanat Nabi digantikan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Abdullah naik sebagai panglima perang, gugur lagi di medan perang dalam keadaan syahid. Akhirnya digantikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ja'far memimpin dengan sehebat-hebatnya, dengan sekuat tenaga dia memimpin demi kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terus maju pantang mundur, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sampai akhirnya sebagai pemimpin dia membawa panji Islam, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba tangan kanannya kena tebas oleh musuh, buntung tangan kanan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dia pegang bendera Islam dengan tangan kirinya, udah nggak bisa ngelawan musuh lagi. Megang pedang dengan apa? Nggak bisa megang pedang, tapi dia belain itu bendera la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sampai akhirnya tangan kirinya buntung lagi, tinggal dia punya tangan sampai sikut kanan dan kiri. Itu bendera dikekepin dengan kedua sikutnya demi tidak jatuh bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Demi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya tidak terbendung lagi, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib gugur di medan perang syahid fi sabilillah. Meninggal dalam keadaan syahid dengan kurang lebih 90 luka di tubuh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, baik luka tebasan maupun luka tusukan daripada musuh-musuh Islam. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan umat Islam, karena panglima ketiga udah meninggal, digantikan oleh Sayyidina Khalid bin Abdul Walid Saifullah. Sampai akhirnya muslimin menang dan kembali kepada Madinah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, Sayyidina Khalid bin Walid bercerita, saya selama berperang baru kali ini saya punya pedang 9 yang patah. Saking dahsyatnya ini peperangan luar biasa. Tetapi yang kita nggak habis pikir, ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dari umat Islam hanya 12 orang yang meninggal dunia. Dari 3.000 hanya 12 yang meninggal dunia, padahal musuhnya 200.000 orang. Kenapa? Karena cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kejadian yang sangat menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, tangan kanan, tangan kirinya buntung. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, lihat itu Ja'far. Ja'far berterbangan di angkasa dengan 2 sayap yang sangat indah. Dengan 2 sayap yang sangat indah. Itulah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat banyak yang gak percaya. Apa iya ya Rasulullah? Betul, itulah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nabi langsung kabarin kepada keluarganya Ja'far, wahai istri Ja'far, wahai anak-anak Ja'far, suami kamu telah meninggal dunia.
bapak kamu telah meninggal dunia, kalian akan bersabarlah kalian akan diberikan ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu pasukan muslimin datang dari medan perang, sahabat-sahabat banyak yang bertanya kepada pasukan muslimin, apa betul Ja'far meninggal? Betul, Ja'far meninggal syahid fisabilillah. Bagaimana kondisi Ja'far? Kanan kiri tangannya buntung. Makanya Nabi bilang digantikan dengan 2 sayap yang sangat indah. Dan kenapa dia nyamperin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia udah meninggal dunia dalam keadaan syahid dengan 2 sayap yang sangat indah, dikawal oleh ribuan bahkan jutaan malaikat, dia hadir ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bahwasanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib enggak mau langsung dibawa ke surga, tapi dia lebih memilih terlebih dahulu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena menurut Sayyidina Ja'far, ketahuilah bahwa surga enggak ada apa-apanya apabila tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita masuk surga melainkan dengan pemilik kunci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah para sahabat-sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Siti Nasibah, seorang pejuang muslimah, seorang singa betina padang pasir. Dia punya suami Sayyidina Sa'id. Tatkala berperang fisabilillah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, Sayyidina Sa'id mati di medan perang, syahid fisabilillah. Datanglah utusan ke rumah Siti Nasibah. Assalamualaikum ya ahla Sa'id. Assalamualaikum wahai keluarga Sa'id. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata Siti Nasibah. Suami saya meninggal. Langsung ditembak begitu oleh Siti Nasibah. Betul. Betul wahai istri Sa'id, suami Anda meninggal fisabilillah. Akhirnya Siti Nasibah panggil anaknya yang umurnya baru 15 tahun. Ammar. Ya Ammar, bapak kamu meninggal bersama Nabi Muhammad, dia berperang, dia meninggal syahid. Kamu mau nggak gantiin bapak kamu? Mau wahai ibu. Anak umur 15 tahun turun ke medan perang menggantikan seorang ayah yang sangat dia cinta demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Ammar meninggal juga, umur 15 tahun, seorang pemuda berjuang fisabilillah membela Nabi Muhammad, akhirnya mati syahid. Datang lagi utusan ke rumah Nasibah. Ya mar'ata Sa'id, waladuka mata fisabilillah syahida. Wahai istri Sa'id, ketahuilah wahai anak Anda yang bernama Ammar telah meninggal dunia, mati syahid fisabilillah. Akhirnya Siti Nasibah menangis. Kenapa Anda menangis? Anda menangisi anak Anda. Bukan saya menangis karena anak saya, karena enggak ada lagi gantinya. Tiba-tiba dari dalam anak kecil umur 13 tahun, Umi, ibu, saya mau gantiin kakak saya mau gantiin bapak saya. Siapa dia? Sa'ad. Sa'ad mau gantiin ayahnya, Sa'ad mau gantiin kakaknya. Umur berapa Sa'ad? Umur 13 tahun dia minta untuk ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau wahai Sa'ad? Mau Umi? Ya udah, berangkat kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lapor dulu kepada Nabi Muhammad, minta izin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di medan perang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sa'ad yang umur baru 13 tahun, ya Rasulullah, ana Sa'ad bin Sa'id. Saya adalah Sa'ad, anaknya Sa'id yang tadi mati fisabilillah dalam keadaan syahid. Saya mau gantiin bapak saya mau gantiin kakak saya. Saya minta izin kepada Anda ya Rasulullah. Izin dulu sama ibu kamu. Sudah ya Rasulullah, sudah diizinin sama ibu. Ini saksinya pasukan-pasukan yang tadi memberi kabar. Betul? Betul ya Rasulullah. Baiklah, berangkatlah, bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah saat maju ke medan tempur, ke medan perang, anak umur 13 tahun. Membawa pedang yang luar biasa, melawan musuh-musuh Islam. Banyak musuh yang dia tumbangkan demi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Sa'ad pun meninggal dunia fisabilillah. Datang lagi utusan ke rumah Siti Nasibah.